Hai anak Indonesia Cemerlang, sekarang kita akan belajar tentang model verbs. Di video ini ibu akan fokus ke 5 kata dulu ya, yang utama dan yang sering dipakai seperti must, can, may, might, and should. Kita tahu ada beberapa lagi seperti could, had better, need not, tapi kita fokus dulu ke 5 besar ini dulu ya, oke? Apa sih itu modal verbs? Modal verbs, nama lainnya berupa modal auxiliary verb. Auxiliary itu maksudnya adalah pelengkap, suplemen. Dia fungsinya sebagai pelengkap saja, bukan verb utama. Modal verbs adalah verb khusus yang diikuti dengan kata kerja lainnya. Nah, dia itu verb khusus yang fungsinya hanya sebagai pelengkap saja dan dia akan diikuti dengan kata kerja utama. Tanpa kata to, ya maksudnya misalkan work, bukan to work, bukan to infinitive, tapi bare infinitive, verbnya saja. Modal verb tidak terpengaruh dengan subjek, apapun subjeknya, I, you, we, they, he, she, it, dia tidak ada penambahan s dan semacamnya, penambahan past juga tidak ada. Ya misalkan I can tetap akan menjadi can juga saat subjeknya berupa he can, she can, dan seterusnya. Ini adalah pola kalimatnya, subjek akan diikuti dengan modal verb dan akan diikuti oleh verb yang utama. Verb yang utamanya pun juga tidak ada pengaruh subjek. Kita cek satu-satu. Must. Must itu artinya harus. Dia menunjukkan suatu keharusan. Contohnya, we must wear mask when we go outside. Terutama di era sekarang ya, kita harus memakai masker saat kita harus keluar. Kepastian, pasti ini. Contoh, your dad must be tired. He has been walking all day long to welcome his idol at the airport. Papa kamu pasti deh kecapean. Seharian ini dia kan jalan kaki untuk menyambut idolanya yang baru datang dari suatu negara tertentu di airport. Ya pasti capek dong. Kemudian can, bisa. Menunjukkan ability, kemampuan. Contohnya, I can do kecak dance. Aku bisa menari kecak loh, tari tradisional Bali. Saya mampu untuk menari kecak. Kemudian permission, izin. Can I use your restroom? Bisakah aku menggunakan kamar mandimu? Minta izin. Possibility, kemungkinan. Late sleeping can cause headache. Tidur terlalu malam dapat mengakibatkan sakit kepala. Bagaimana dengan may? May menunjukkan permission juga atau izin. May I borrow your DC comic? Boleh nggak aku pinjam komik DC kamu? Kemudian juga menunjukkan possibility, kemungkinan. It may rain tonight. Kemungkinan nanti malam hujan nih. Bagaimana dengan might? Might itu bisa juga berupa past dari may ya. Tapi di sini kita fokus ke fungsi lain. Polite permission. Izin yang lebih sopan. Jadi may sama might tingkat kesopanannya lebih tinggi might. Might I give you an advice? Boleh nggak aku ngasih kamu saran atau nasihat? Kemudian juga possibility, kemungkinan. I might go on a trip to Manila next year. Aku mungkin akan ada jalan-jalan nih ke Manila, ibu kota Filipina tahun depan. Should. Should berupa 50% keharusan. Jadi dia bedanya dengan must. Kalau must tuh sangat wajib gitu ya, harus. Kalau should itu ya nggak harus gitu ya, tapi hanya 50% saja.
Seperti misalkan, you should see a doctor. You've been coughing a lot today. Hey, kamu sebaiknya ke dokter deh. Kamu tuh batuk-batuk terus nih seharian. Nah, gitu. Advice, saran. We should wear less skin revealing in that event. Kita harus memakai baju yang tidak terlalu terbuka di acara itu. Itu kan mungkin acara pernikahan yang kebanyakan memakai kerudung atau semacamnya, ya kita jangan memakai baju yang terlalu terbuka. Istilahnya less skin revealing ya, yang tidak terlalu terbuka. Oke, sekarang waktunya exercise. Ya. Jadi intinya tuh mereka semua tuh sama ya fungsinya, untuk possibility, untuk keharusan, untuk advice. Kita harus melihat konteks kalimat masing-masing sih. Nah, di sini ada 6 kata. Might, may, should, shouldn't, must, can. Kita harus isikan masing-masing di pertanyaan berikut. Number 1. It's very hot today. Do you think it blah 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 rain later? Kita bisa mengisi dengan might. Iya, ini isinya might. Sebenarnya may pun juga bisa sih. Do you think it may rain later? Itu juga bisa. We blah 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 leave our room unlocked when we go out. Kita meninggalkan kamar kita dalam keadaan tidak terkunci saat kita keluar. Apa yang paling tepat? We should not, ya. Kita tidak seharusnya meninggalkan kamar kita dalam keadaan tidak terkunci kalau kita keluar ya. Harus dikunci. Nah, shouldn't ini adalah singkatan dari should not ya. Miss Indah says we blah 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 play outside after we have finished the worksheet. Miss Indah berkata kalau kita itu bla 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 bermain di luar, tapi kita harus menyelesaikan tugas worksheet ini dulu. Iya. Ini jawabannya sangat jelas. Can. Iya. Miss Indah bilang kalau kita boleh atau bisa bermain di luar, tapi harus selesaiin dulu tugasnya. That is impossible. It bla 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 be a mistake. Nah, di sini udah ada clue nih. Impossible itu tidak mungkin. Tidak mungkin along with must. Iya. Ini sangat tidak mungkin. Ini pasti kesalahan. It must be a mistake. You blah 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 walk outside and enjoy the view and fresh air. Ini seperti kayak advice, keharusan tapi yang enggak kamu harus gitu ya. Iya, ini paling tepat dengan jawabannya should. You should walk outside and enjoy the view and fresh air. Kamu sayang loh kalau dilewatkan, kamu sebaiknya jalan keluar deh. Nikmati pemandangan dan udara segar. Bla bla bla, I sit here with you. Bolehkah aku duduk di sini dengan kamu? May I sit here with you? Iya, pakai kata may. Bla bla bla, She bla 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 choose any gift that she likes best for her birthday. Her parents are rich. Ya, dia memilih hadiah apapun yang dia paling suka untuk hadiah ulang tahunnya. Maklumlah, orang tuanya sangat kaya. Isinya may juga. She may choose any gift that she likes best for her birthday. Ya kan, di sini choose tidak berpengaruh walaupun dia she ya. Karena dia sebelumnya ada si modal auxiliary verb ini. Next, kita ada exercise selanjutnya. Hey, it is an easy room, dude. You blah 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 smoke. Ini ruangan ber-AC loh, Bang. Kamu tidak boleh merokok ya, keharusan. Nah, mustn't, must not. Iya, ini artinya must not. You must not smoke. Blah blah blah, he speak bahasa? No, he can't. Nah, di sini udah ada clue nih. Dia tidak dapat
tidak bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Can, ya, can he speak bahasa? Number 3, put your windbreaker on. It bla 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 windy today. Kamu pakai jaket windbreaker. Jadi windbreaker itu jaket khusus yang yang untuk melindungi tubuh kita. Jadi kalau anginnya kencang, itu istilahnya jaket windbreaker. Biasanya dipakai oleh para pelari. Nah, apa ini yang betul? It might windy today. Might or may sama, boleh. Boleh diisi may or might. If you are interested in animal behaviors, you bla 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 study biology. Kalau kamu tertarik dengan pelajaran tentang perilaku hewan, kamu sebaiknya belajar biologi. You should. Iya, ini kayak saran. Saran ya. Nikita is not coming today. She bla 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 be ill in bed. Nikita kok tidak datang ya hari ini? Tidak masuk sekolah atau tidak masuk kerja. Bisa saja dia sedang sakit mungkin ya, dan sedang istirahat di tempat tidurnya ya. Kita bisa mengisi dengan may ya. She may, kemungkinan. She may be ill. Ya. Number 6. We bla 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 obey the rules. Kita obey the rules, patuh ke peraturan. Kita harus patuh ke peraturan, must. Nah, ini strong obligation. Sangat diharuskan, sangat diwajibkan. Oke, semoga bermanfaat ya, dear anak Indonesia Cemerlang. Terus belajar, keep calm and practice. Anak Indonesia Cemerlang, bye.